pertanyaan yang paling banyak dicari di Google itu kalau kebanyakan itu dari sebagian orang menanyakan gini dok, kapan sih pasangan muda atau pasangan yang sudah menikah ini harus datang periksa ke dokter obgyn untuk mengetahui keadaan atau kondisi infertilitas dokter? Baik, itu pertanyaan sangat bagus sekali ya. Wah, Jadi iya. kita bagi dulu kategorinya berdasarkan umur sama berdasarkan keluhan. Hai Sobat Sehat, kembali lagi di channelnya Klinik Arda, sehat untuk semua dalam segmen Ngobrol Sehat bersama saya Oki Rosa, yang mana tentunya akan menemani Sobat Sehat semua di rumah. Bagaimana nih kabarnya Sobat Sehat semua? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat selalu ya. Tentunya di segmen kali ini Oki gak sendirian nih Sobat Sehat. Di segmen kali ini sudah ada narasumber spesial kita yang mana Sobat Sehat semua pasti udah gak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan Dr. Zaki Arda SPOG. Kita sapa dulu. Selamat sore Dr. Zaki. Selamat sore Mbak Oki. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Halo Sobat Sehat, semoga sehat semua ya. Amin. Oke. Menarik nih dokter, kalau di segmen sebelumnya kan kita udah ngebahas masalah endometriosis nih. Ya. Mungkin Sobat Sehat belum ada yang nonton, bisa aja langsung nanti setelah nonton video ini bisa klik link deskripsi, kita udah ngebahas soal endometriosis. Nah kalau di segmen kali ini ya dokter, kita mau membahas masalah yang bisa dibilang cukup krusial. Kenapa kok krusial? Dan sangat sensitif ya, betul ya dokter? Iya, betul sekali. Karena bisa dibilang isu kesehatan kali ini itu yang akan kita bahas cukup banyak terjadi pada pasangan muda yang mungkin sudah menikah, dan juga terjadi banyak sekali presentasinya di kalangan pasangan muda di Indonesia. Nah dokter, langsung aja kita bahas nih masalah infertilitas secara tuntas langsung bersama dengan Dr. Zaki Arda SPOG. Sebelumnya for your information, buat mungkin sebagian Sobat Sehat masih ada yang belum tahu, atau mungkin pengikutnya Dr. Zaki juga udah banyak yang tahu nih sebenarnya latar belakang Dr. Zaki ini sebagai apa. Selain sebagai dokter spesialis kandungan, Dr. Zaki Arda juga banyak menangani kasus-kasus masalah infertilitas pada pasangan muda. Jadi memang udah expert ya dokter dalam menangani kasus infertilitas ini. Saya sudah mendapatkan pelatihan ya untuk penanganan infertilitas dengan teknik reproduksi berbantu. Oh, TRB itu ya. TRB, betul betul sekali. Okay. Nah mungkin dokter bisa memberikan statement ke Sobat Sehat semua tentang mengenai apa itu infertilitas. Mungkin bisa dibantu dok. Baik, infertilitas. Jadi infertilitas itu adalah jika pasangan usia subur sudah menikah selama 1 tahun dan tinggal bersama, hubungan suami istri rutin paling tidak seminggu 2 kali tanpa kontrasepsi dan tidak terjadi kehamilan. Biasanya itu kita bagi 2 ya. Jadi kita bagi 2 ya. Okay. Jadi antara infertilitas ada yang primer sama sekunder. Kalau yang primer itu jika belum pernah hamil dan melahirkan anak yang hidup, seperti itu. Berarti kita bilang itu infertil primer. Jadi walaupun sudah pernah hamil tapi keguguran, itu belum kita hitung hamil. Okay. Harus hamil sampai melahirkan anak hidup. Okay. Itu. Kalau sekunder itu dulu pernah hamil. Secara alami ya tentu saja, dan melahirkan anak hidup, tapi begitu mencoba untuk hamil anak kedua itu tidak berhasil. Itu kita sebut sebagai infertil sekunder, seperti itu. Kejadiannya di Indonesia sendiri infertil cukup banyak ya. Cukup banyak ya dokter? 10-11%. Wah banyak juga. Ya, jadi misalnya di suatu daerah itu ada 1 juta pasangan usia subur, berarti sekitar hampir 100.000 ya mungkin ya terjadi. 100.000. Ya, terjadi 100.000 itu terjadi kesulitan untuk mendapatkan keturunan seperti itu, dari ringan, sedang sampai berat. Itu juga termasuk angka yang cukup banyak. Banyak sekali. Makanya kenapa ini krusial banget buat Sobat Sehat biar tahu nih masalah infertilitas ini. Itu tadi mengenai definisi daripada si infertilitas ya dokter. Ya betul. Nah kalau saya search sebelumnya nih dokter, pertanyaan yang paling banyak dicari di Google itu, kalau kebanyakan itu dari sebagian orang menanyakan gini dok, kapan sih pasangan muda atau pasangan yang sudah menikah ini
harus datang periksa ke dokter obgyn untuk mengetahui keadaan atau kondisi infertilitas, dokter? Baik, itu pertanyaan sangat bagus sekali ya. Jadi iya. kita bagi dulu kategorinya berdasarkan umur sama berdasarkan keluhan. Jadi kalau berdasarkan umur, itu pasangan usia subur dengan usia istri di bawah 35 tahun, itu biasanya 1 tahun. Jadi setelah menikah 1 tahun, tapi syaratnya itu ya hubungan rutin. Kan ada yang nikah tapi LDR ketemu 1 tahun sekali, 6 bulan sekali, ya itu nggak kita hitung 1 tahun ya, harus hubungan rutin. Jadi di bawah 35 tahun itu 1 tahun. Tapi kalau antara 35 tahun sampai 40 tahun biasanya kita tunggu 6 bulan aja karena hemat usia istri ya. Betul. Ini usia istri ya. Kalau suami sih bebas gitu. Untuk untuk usia istri di atas 40 tahun itu sebaiknya begitu menikah sebaiknya langsung ketemu dokter infertility atau dokter kandungan yang seperti saya ini untuk menangani infertility. Itu sebaiknya langsung. Jadi mungkin 1-2 bulan langsung ketemu aja. Soalnya kita langsung kita screening masalahnya di mana. Karena di atas 40 tahun tuh kemungkinan kesuburannya akan menurun jauh sebetulnya. Apalagi sebenarnya udah menurun sejak usia 35, tapi nanti akan semakin tambah cepat lagi di atas 40 tahun sebetulnya. Ini berdasarkan umur ya. Itu umurnya. Jadi, ya, Dok? Di bawah 35 1 tahun, 35 sampai 40 6 bulan, di atas 40 ya segera konsultasikan aja untuk screening awal gitu ya. Gitu. Tapi kalau berdasarkan keluhan, ya biasanya kalau mengalami kesulitan untuk hubungan suami istri, misalnya kesulitan ereksi, kesulitan untuk hubungan sampai sperma tuh masuk ke dalam vagina rahim ya, itu terus ada keluhan menstruasi yang sangat hebat. Nah, kayak topik yang sebelumnya tuh endometriosis itu ya, keluhan menstruasi sakit sekali ya itu. Terus gangguan menstruasi, jadi mensnya jadi kalau enggak terlambat jadi 3 bulan sekali atau malah terlalu cepat, jadi setiap bulan bisa 2-3 kali menstruasi. Nah itu segera dikonsultasikan aja gitu. Gitu. Itu kalau berdasarkan umur dan keluhannya ya, Dok ya. Pokoknya semakin cepat mengetahui lebih baik gitu ya, Dok. Betul sekali. Nah, Dok, pertanyaan selanjutnya, penyebab daripada si infertilitas ini disebabkan oleh apa sih, Dok? Baik itu pria maupun wanita, Dok. Penyebabnya ya banyak ya. Kalau wanita itu biasanya ada faktor tuba. Biasanya tuba itu saluran indung telurnya itu ya. Jadi saluran indung telurnya itu biasanya buntu atau non paten istilah medisnya itu. Itu buntu, itu biasanya akan menyebabkan sperma itu gagal bertemu dengan sel telur. Bisa penyebabnya karena infeksi atau hidrosalping biasanya. Hidrosalping itu membengkak, saluran indung telurnya bengkak jadi gede. Nah itu bisa karena terjadi adanya miom. Jadi miom itu ototnya miometrium, ototnya rahim itu membesar. Jadi dia membesar sehingga ada miom yang tumbuh di dalam rahim. Nah itu mengganggu penempelan dari si embrio. Nah, kayak gitu. Terus ya endometriosis juga kemarin kita bahas ya. Jadi endometriosis itu akan menyebabkan biasanya perlengketan pada saluran indung telur juga seperti itu, dan biasanya akan mengganggu proses fertilitas juga seperti itu. Jadi ya endometriosis kita terapi. Terus ada PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome. Nah, PCOS itu menyebabkan mensnya nggak teratur. Jadi 3 bulan sekali kayak gitu baru mens. Nah, kayak gitu PCOS itu karena ada kelainan hormonal juga ya biasanya ya, ada androgennya yang tinggi seperti itu sehingga mensnya nggak teratur. Biasanya orang-orang PCOS itu dia tidak bisa ovulasi atau mengeluarkan telur seperti itu. Akhirnya ya nggak bisa hamil seperti itu. Itu kalau perempuan ya. Kalau laki-laki biasanya penyebabnya ya kualitas sperma yang menurun. Kualitas sperma yang menurun itu disebabkan oleh karena satu gaya hidup. Jadi gaya hidupnya itu tidak sehat, minum alkohol, merokok, begadang seperti itu, obesitas, kurang olahraga. Nah, itu biasanya akan menurunkan kesuburan dari sperma. Terus kedua biasanya ada gangguan anatomi. Anatominya. Ya, gangguan anatomi itu saluran indung telurnya itu saluran spermanya itu vas deferensnya itu buntu sehingga dari testisnya itu tuh saluran keluar tuh nggak bisa. Ya, sperma nggak keluar, spermatozoa tepatnya ya. Karena sperma itu kita bayangkan ada
sel spermatozoanya sama ada cairannya, cairan semen namanya. Biasanya kita bilang sperma itu gabungan antara spermatozoa selnya sama semen. Semen itu cairannya itu. Jadi cairannya bisa keluar, tapi sel spermatozoanya nggak bisa keluar karena kan tertutup di saluran vas deferensnya, saluran dari testis keluar itu. Oke. Dan juga ada juga kelainan pada testisnya. Itu misalnya ya kegagalan memproduksi sperma pada saluran testisnya pada pasien-pasien yang biasanya ada kelainan kromosom Y. Jadi kromosom Y mikrodelesi pada kromosom Y. Biasanya itu akan gangguan produksinya di testisnya sperma gitu. Ada lagi misalnya trauma seperti itu, trauma sehingga merusak dulu atau infeksi gondong dulu. Gondong kan. Nah, itu gondong itu kadang menyebabkan kerusakan pada testisnya. Itu menyebabkan menyebabkan sperma itu tidak bisa berproduksi dengan baik seperti itu. Itu nanti perlu pengecekan lebih lanjut lah. Oke. Atau bisa nanti kita bahas lebih lanjut ya Dok di next video. Tungguin aja ya Sobat Sehat semua. Nah, untuk itu kan tadi dari penyebabnya ya Dok ya, baik pria maupun wanita. Kemudian kalau misalnya untuk faktor yang menentukan kehamilan itu sendiri bagaimana Dok? Apa aja faktor-faktornya yang bisa? Untuk menentukan kehamilan ya. Oke. Jadi ada 3 hal yang penting untuk menentukan kehamilan. Nomor 1 itu adalah kualitas embrio. Itu yang berperan paling penting. Itu berperan 60-70% keberhasilan kehamilan. Kedua itu adalah endometrium atau rahimnya. Rahim perempuan ya Dok ya. Rahim itu kan di mana tempatnya si embrio nempel. Betul. Ya, itu harus bagus. Itu berperan 30% dari keberhasilan kehamilan. Yang terakhir adalah faktor aliran darah atau faktor penunjang. Itu berperan kecil sih, berperannya kurang dari 10% biasanya. Itu karena jadi dari ketiga itu kita bayangkan kayak kita nanam padi. Jadi padi itu bibitnya harus bagus. Jadi embrionya harus bagus. Betul. Lahannya harus subur ya kan, harus dikasih pupuk, dibajak dulu seperti itu. Nah, endometrium juga harus reseptif istilahnya itu. Reseptif itu siap menerima embrio yang datang ke dia. Betul. Nah, terus perlu juga irigasi kan kalau di sawah itu kayak aliran darah. Aliran darah. Jadi kerjasama antara ketiga hal ini akan menyebabkan kehamilan itu berhasil sampai lahir nanti. Pembuahannya jadi berhasil. Ya, berhasil. Nah, si faktor embrio itu dibagi jadi 2. Jadi ada 2 lagi. Ya, jadi kualitas embrio itu ditentukan oleh satu separuh karena sperma, separuh karena sel telurnya. Jadi kualitas sperma harus bagus, sel telurnya juga harus bagus seperti itu. Itu tadi adalah faktor dari yang bisa menentukan kehamilan ya Dok, atau fertilisasi atau pembuahan ya Dok, ketiga faktor itu. Kemudian bagaimana cara kita bisa mengetahui nih Dok kalau diri kita ini terkena infertil apa enggak gitu? Apalagi kan sebagai perempuan gitu Dok. Oke. Bisa nggak sih Dok diketahui dari awal Dok? Ya, itu nanti ada namanya basic fertility screening. Ya, ada screening fertilitas dasar. Biasanya pada perempuan itu dilakukan USG pertama pertama anamnesis dulu ya, tanya jawab dulu keluhannya gimana, ada nyeri mens enggak, mensnya seperti apa, nanti dokter bisa mengarahkan ini kemungkinan ada kelainan di mana. Terus kita pemeriksaan dasarnya yaitu pemeriksaan USG biasanya. Kita USG kita lihat apakah ada miom, ada polip, apakah ada hidrosalping, ada kista seperti itu. Nanti bisa ketahuan. Terus biasanya setelah itu kita sarankan untuk pemeriksaan HSG, hysterosalpingografi. Itu bedanya dengan USG. Kalau HSG itu dilakukan foto dengan foto rongsen seperti itu. Nah, biasanya nanti dimasukkan cairan khusus ke dalam rahim, nanti difoto dari atas pakai foto rongsen itu, nanti kelihatan cairannya itu bisa masuk ke dalam perut apa enggak, kabung abdomen, rongga perut itu. Kalau bisa berarti enggak buntu. Tapi kalau enggak berhasil berarti buntu, berarti saluran indung telurnya buntu seperti itu. Itu untuk pemeriksaan standar wanita. Tentu ada pemeriksaan lain-lain misalnya hormon seperti itu ada. Jadi pemeriksaan hormon, pemeriksaan darah dan lain-lain itu ada. Karena ada beberapa hormon tertentu itu misalnya kayak prolaktin itu juga akan mengganggu siklus menstruasi kalau terlalu tinggi prolaktinnya. Gitu ya. Kalau pada laki-laki screeningnya ya paling gampang adalah analisis sperma. Analisis sperma ya? Ya, analisis sperma itu biasanya kita lakukan. Bila perlu kita lanjutkan dengan pemeriksaan DNA fragmentasi indeks. Jadi kalau analisis sperma itu kita bagi 3 ya pemeriksaannya. Biasanya jumlahnya, pergerakannya, sama bentuknya atau morfologi. Kita periksa itu. Kalau jumlahnya terlalu sedikit kita sebut oligo. Kalau oligozoospema. Kalau
gerakannya terlalu geraknya nggak normal ya. Harusnya geraknya kan sperma itu harusnya motil ke depan, progresif ke depan ya. Kalau geraknya cuma muter-muter, nah itu nggak bagus. Nah, itu kalau geraknya kurang bagus, kurang dari 40% itu kita sebut astenozoosperma. Kalau misalnya morfologi itu bentuknya ya, sperma itu bentuknya kan kayak kecepong itu, kepala ada ekornya ya. Kalau misalnya ada yang kepalanya 2, ekornya 2, atau kepalanya terlalu besar atau gimana bentuknya nggak karu-karuan ya, itu kita sebut morfologinya jelek, kita sebut terato. Jadi teratozoospermia. Biasanya di bawah 4%. Kalau sperma normal bentuknya di bawah 4%, biasanya kita sebut terato. Tapi ada gabungan tiga-tiganya namanya OAT, oligo, asteno, terato. Lengkap itu. Ya nah, selain untuk melihat itu tadi yang 3 itu, kita lihat juga namanya DNA fragmentasi indeks. Jadi sperma itu kan seperti kendaraan ya. Sebenarnya sperma itu seperti kendaraan. Apa sih dalam sperma itu sebenarnya DNA. Jadi DNA-nya seorang laki-laki yang nanti akan ketemu sama DNA-nya perempuan ya di sel telur itu di dalam spermanya. Kita lihat kerusakan DNA-nya itu berapa persen. Normalnya itu di bawah 15%. Kalau di atas 15%, nah itu kemungkinan, apalagi di atas 30% ya. Kalau di atas 30% itu kita bilang parah, berarti severe, berat ya. Itu biasanya akan menyebabkan gagalnya membuat embrio yang baik, dan walaupun berhasil hamil ya, biasanya sering terjadi keguguran yang berulang. Jadi kalau ada keguguran berulang pada wanita ya, salah satunya kita cek itu DNA fragmentasi indeks. Dari suaminya ya? Iya, dari suami, jangan cuma nyalain istrinya aja, kok keguguran terus gitu. Kita cek dulu DNA fragmentasi indeksnya seperti apa. Oke. Terima kasih dokter, itu tadi adalah untuk mengetahui dari dini ya, screening awal untuk masalah infertilitas. Kemudian dokter, kalau misalnya ada pasangan nih yang suami istri, apalagi dokter kan tentunya sudah banyak menangani kasus-kasus infertil. Kalau misalnya ada pasangan muda yang memang dia mengalami salah satunya infertilitas atau kemandulan ini, bagaimana dok? Apakah bisa ditangani dok atau bisa sembuh? Penanganannya ya? Yes. Oke. Jadi secara itu penyebab infertilitas memang 50% pihak laki-laki, 50% pihak perempuan ya penyebabnya ya. Seperti itu. Jadi penanganannya tentu tergantung kliennya di mana gitu. Kalau pada wanita misalnya penanganannya ya saluran indung telurnya buntu, itu biasanya ya tidak mungkin kita lakukan misalnya secara natural. Jadi kita kembali lagi ke teknik reproduksi berbantu tadi yang saya bilang. Teknik reproduksi berbantu itu kita biasanya dengan cara INSEM maupun dengan cara bayi tabung atau IVF. Jadi, nah, kita lakukan screening dulu. Dari yang saya bilang tadi, dari pemeriksaan USG, HSG, analisis sperma, hormon dan lain-lain. Jika masalahnya ketemu, misalnya ini saluran indung telurnya buntu. Tubanya buntu. Nah, berarti itu nggak bisa kita lakukan INSEM. Nggak bisa ya dong. Ya, dilakukan INSEM. Jadi kalau INSEM itu, inseminasi buatan itu, kita memasukkan sperma itu ke dalam rahim, dan spermanya itu biar bertemu sendiri dengan sel telurnya. Jadi dibutuhkan oleh saluran indung telurnya. Tapi kalau IVF itu kan diambil telurnya, spermanya diambil, nanti kan ditemukan di luar, setelah jadi embrio baru dimasukkan. Jadi nggak perlu saluran indung telurnya atau tuba itu. Jadi kalau misalnya buntu ya nggak bisa. Terus pada pasien misalnya spermanya terlalu jelek, itu seperti itu, atau ada keadaan sperma di mana sperma itu enggak ada, azo, itu mungkin harus kita lakukan teknik PESA sama TC. PESA TC itu ngambil sperma langsung ke dalam testis. Nanti operasi dilakukan oleh dokter spesialis urologi biasanya. Seperti itu. Jadi penanganannya sebenarnya ya ada teknik reproduksi berbantu itu ada 2. Jadi bisa INSEM maupun bayi tabung. Tapi kalau pada kasus-kasus yang ringan, kita bisa coba dengan senggama terencana biasanya. Misalnya ditemukan normal semua sih, wanita normal, pria normal, nggak ada apa-apa ya, kita coba senggama terencana dulu. Biasanya dikasih obat-obatan penyubur, kasih pemacu pemacu ovulasi dari indung telurnya. Nanti pada masa subur nanti silakan hubungan suami istri. Nah, biasanya kita coba 2-3 kali. Kalau nggak berhasil, baru kita coba INSEM mungkin. INSEM. Kalau nggak berhasil 3 kali INSEM baru kita coba bayi tabung. Seperti itu. Prosedurnya berurutan. Ya, jadi penanganannya sangat-sangat tergantung dari pemeriksaan fertility tadi, basic fertility screeningnya, dari screening awal itu tadi. Yang pasti nanti diberikan berdasarkan kebutuhan pasien. Iya, setiap pasien beda-beda. Jadi kalau jawab penanganannya spesifik apa, tergantung kelainan pasien. Jadi masing-masing pasien sangat-sangat berbeda sekali penanganannya. Terakhir nih dok, hoax atau fakta? Perempuan penyumbang terbesar kemandulan?
Tidak, itu Enggak hoax ya. Hoax ya dok ya. Mungkin bisa dikasih kenapa bisa hoax nih? Ya, jadi secara teori itu ya secara teori itu dari 100% pasangan infertil ya, itu 40% itu pihak perempuan, 40% laki-laki. 10% itu penyebabnya keduanya, jadi laki-laki perempuan, dan 10% itu tidak ketahui penyebabnya. Itu artinya normal semua tapi kok nggak hamil-hamil. Ya. Tapi trennya selama tahun kemarin itu saya lihat ya, saya selama menangani bayi tabung itu malah trennya meningkat yang laki-laki. Wah, iya. Laki-laki ya dok ya. Penyebabnya malah kebanyakan laki-laki, 60-70% sekarang malah laki-laki. Jadi trennya memang seperti itu, mungkin karena stres atau apa ya penyebabnya. Memang kualitas sperma di seluruh dunia itu katanya menurun ya. Oh gitu dok. Seluruh ya dunia trennya. Cuman saya nggak nanya ke center lain gimana ya. Ini baru pengalaman pribadi saya aja. Iya dok. Okay. Oh gitu, berarti hoax ya dok hoax ya? Hoax itu sama sekali tidak ada faktanya itu. Betul. Apalagi sudah dijabarkan oleh dokter penyebabnya, presentasinya dan kejadiannya bagaimana kalau di Indonesia sendiri. Nah terakhir nih dok, mungkin mau memberikan pesan untuk para sobat sehat di rumah tentunya, tips and trick atau bagaimana dok? Monggo closing statement-nya. Oke, bagi pasangan usia subur yang baru menikah ya, kalau misalnya mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan momongan atau hamil, segera aja memeriksakan, dan kalau bisa datang berdua ya, karena kan untuk hamil perlu kerjasama antara suami dan istri. Betul, ya kan, nggak bisa datang sendiri-sendiri. Jadi harus pasangan suami istri itu harus saling menguatkan lah gitu loh. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menyalahkan seperti itu. Jadi yang penting mau konsultasi dulu, datang dulu dicari penyebabnya apa, nggak usah takut karena semua itu ada obatnya gitu loh, asal kita mau berusaha. Betul. Jadi intinya kalau kita menginginkan sesuatu yang belum pernah kita punya, misalnya kita belum mendapatkan momongan ya, kan kita harus mau melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Betul. Jadi harus mau mencoba dulu gitu loh. Keren. Seperti itu. Jadi jangan saling menyalahkan, saling menguatkan, dan segera konsultasikan ke dokter saja. Gitu. Oke, itu tadi closing statement dari Dr. Zaki Arda SPOG. Terima kasih Dr. Zaki atas insight-nya, sangat membantu sekali tentunya untuk sobat sehat di rumah. Nah sobat sehat, itu tadi pembahasan mengenai infertilitas pada pasangan usia subur maupun pasangan yang sudah menikah. Setidaknya ada 3 yang perlu di-highlight teman-teman semua. Yang pertama adalah kenali, kemudian yang kedua adalah konsultasi, dan yang ketiga adalah support system dari kerabat ataupun pasangan terdekat. Share video ini kalau memang bermanfaat untuk kerabat, teman, ataupun sobat sehat semua di rumah. Terakhir dari kita nih, ingat ya sobat sehat, sehat itu untuk setiap orang karena di Klinik Arda, sehat untuk semua. Boleh dong follow Instagram kita di @klinikarda. Boleh nanya seputar kesehatan lainnya, langsung aja DM di Instagram kita. See you guys. See you.